Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Vivi dalam mata pelajaran IPS. Pada PJJ hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah mempelajari tentang dinamika kependudukan Indonesia. Di antaranya akan kita pelajari pertama tentang jumlah penduduk di Indonesia, kedua tentang persebaran penduduk di Indonesia, ketiga tentang komposisi penduduk di Indonesia, dan keempat tentang pertumbuhan penduduk di Indonesia. Yuk kita siapkan buku cetaknya dan atau buku paketnya untuk memperdalam materi pada hari ini. Jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk Indonesia adalah semua orang yang sekurang-kurangnya telah 6 bulan bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian, penduduk Indonesia itu terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing kecuali para diplomat atau perwakilan negara asing di Indonesia. Menurut 2018 World Population Data Set, jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2018 sekitar 265 juta jiwa dan menyebabkan Indonesia menempati urutan keempat terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Bagaimana cara menghitung kuantitas atau banyaknya penduduk? Yang pertama dengan sensus penduduk. Yang kedua dengan registrasi penduduk, yang ketiga dengan survei penduduk. Sensus penduduk adalah perhitungan seluruh penduduk suatu negara dengan cara mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data penduduk atau semua orang pada waktu tertentu di wilayah tertentu. Di Indonesia dilakukan setiap 10 tahun sekali. Ada 2 macam sensus. Yang pertama, sensus de facto. Yang kedua, sensus de jure. Setelah merdeka Indonesia pernah melakukan sensus dimulai dari tahun 1961 sampai dengan yang terakhir tahun 2010. Registrasi penduduk adalah pencatatan penduduk atau kumpulan keterangan mengenai kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting lainnya seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, pengangkatan anak, dan perpindahan penduduk. Sedangkan yang disebut dengan survei penduduk dilakukan dengan cara mengambil sampel beberapa daerah yang mewakili seluruh wilayah negara. Survei penduduk yang pernah dilakukan antara lain survei antar sensus atau SUPAS, survei sosial ekonomi nasional atau SUSENAS, dan kegiatan survei dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Berikut ini beberapa permasalahan kependudukan Indonesia dan cara mengatasinya. 1. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Cara mengatasinya dengan penurunan angka pertumbuhan penduduk sampai dengan 0 atau cukup 2 anak setiap keluarga. 2. Kepadatan penduduk tidak merata. Cara mengatasinya dengan program transmigrasi. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang masih rendah. Cara mengatasinya dengan program wajib belajar 12 tahun, pemerataan pembangunan di bidang pendidikan, dan lain-lain. 4. Tingkat kesehatan masih relatif rendah. Cara mengatasinya dengan melaksanakan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan, serta pemberantasan penyakit menular dan yang lain-lain. 5. Rasio angka beban ketergantungan relatif tinggi. Cara mengatasinya mengatur jarak kelahiran. Poin kedua yang akan kita bahas adalah tentang persebaran penduduk di Indonesia. Persebaran atau distribusi penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk antar provinsi pada suatu negara. Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi pada suatu wilayah negara. Ada 2 macam kepadatan penduduk. Pertama, kepadatan penduduk aritmatik, membandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah keseluruhan. Rumusnya, jumlah penduduk per luas wilayah dalam kilometer persegi. Kedua, kepadatan penduduk agraris adalah
membandingkan antara jumlah penduduk agraris atau petani dengan luas lahan pertaniannya. Rumusnya, jumlah penduduk agraris atau petani per luas lahan pertanian dalam kilometer persegi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk. Yang pertama alam, yang kedua manusia dan ekonomi. Yang termasuk faktor alam adalah relief suatu tempat, iklim, tanah, sumber daya mineral, dan vegetasi alam. Yang kedua, faktor manusia dan ekonomi terdiri dari pertambangan, industri, perdagangan, agama, politik, transportasi, dan aksesibilitas atau kemudahan, serta pertanian. Akibat dari daerah-daerah yang padat penduduknya. Yang pertama, luas lahan pertanian semakin sempit karena beralih fungsi menjadi pemukiman. Yang kedua, kelebihan tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat. Yang ketiga, fasilitas sosial yang tidak mampu diimbangi dengan peningkatan jumlah penduduk dan munculnya kawasan-kawasan kumuh. Bagaimana ya usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi dampak ketidakmerataan penduduknya? Di antaranya adalah menekan tingkat pertumbuhan penduduk agar sumber daya alam tidak terkuras secara cepat, melaksanakan program transmigrasi, melaksanakan program pemerataan pembangunan, dan melengkapi sarana dan prasarana sosial masyarakat. Poin ketiga adalah tentang komposisi penduduk di Indonesia. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria dan tujuan tertentu. Misalnya, status sosial berdasarkan tingkat pendidikan dan status perkawinan, status ekonomi berdasarkan mata pencarian dan jenis pekerjaannya, dan jenis kelamin berdasarkan rasio ketergantungan atau DF dengan rumus DR sama dengan jumlah penduduk usia muda 0-14 tahun ditambah jumlah penduduk usia tua di atas 60 tahun dikali 100 per jumlah penduduk usia produktif 15-59 tahun. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin digambarkan dalam piramida penduduk. Jenis-jenis piramida penduduk. Pertama, piramida penduduk muda atau ekspansif yang menggambarkan penduduk suatu negara mengalami pertumbuhan karena kelompok usia muda lebih banyak dari usia tua. Yang kedua, piramida penduduk dewasa atau stasioner atau granat yang menandakan jumlah kelompok usia muda hampir seimbang dengan kelompok usia tua. Yang ketiga, piramida penduduk tua atau batu nisan atau konstruktif yang ditandai jumlah kelompok usia tua atau dewasa lebih banyak dari kelompok usia muda. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan gambar-gambar piramida penduduk di bawah ini. Yang pertama adalah bentuk piramida penduduk muda atau ekspansif. Umumnya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India. Yang kedua adalah bentuk piramida konstruktif atau piramida penduduk tua. Umumnya terjadi di negara maju, namun negara-negara tersebut biasanya yang baru dilanda perang. Yang ketiga, bentuk piramida stasioner atau granat. Umumnya terjadi di negara maju yang sudah mengatasi permasalahan penduduknya, seperti Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, dan Italia. Poin terakhir yang akan kita bahas adalah tentang pertumbuhan penduduk di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu yang pertama ada kelahiran atau natalitas, yang kedua ada kematian atau mortalitas, dan yang ketiga ada migrasi atau perpindahan. Faktor kelahiran ada dua. Yang pertama faktor pendukung kelahiran atau pronatalitas dan faktor penghambat kelahiran antinatalitas. Yang termasuk faktor pronatalitas diantaranya perkawinan usia muda,
rendahnya tingkat kesehatan, dan anggapan banyak anak, banyak rezeki. Faktor yang menghambat kelahiran atau antinatalitas diantaranya adanya ketentuan batas usia minimal untuk menikah, adanya program KB, dan adanya anggapan bahwa anak merupakan beban orang tua. Faktor yang kedua adalah kematian atau mortalitas. Faktor yang mendukungnya pro-mortalitas diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, terjadinya bencana alam yang menelan korban jiwa. Sedangkan faktor yang menghambat kematian atau anti-mortalitas diantaranya tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai, lingkungan yang bersih dan sehat, ajaran agama yang melarang bunuh diri, dan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya kesehatan. Faktor ketiga yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah migrasi penduduk, yaitu gerakan penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode tertentu. Orang yang melakukan migrasi disebut dengan migran. Berikut macam-macam migrasi. Berdasarkan tujuannya, migrasi terbagi menjadi dua, migrasi permanen dan migrasi non-permanen, atau kita sebut dengan ulang-alik atau sirkuler, merupakan gerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan niat tidak menetap. Tiga macam migrasi non-permanen, yang pertama migrasi ulang-alik atau melaju, yang kedua migrasi periodik atau mondok, yang ketiga adalah migrasi musiman. Sedangkan berdasarkan wilayah yang dilaluinya, migrasi terbagi menjadi dua. Yang pertama migrasi internal atau nasional, yaitu perpindahan penduduk masih dalam satu negara, yang terbagi lagi menjadi dua. Ada transmigrasi, ada urbanisasi. Transmigrasi adalah perpindahan dari yang padat penduduknya ke yang jarang penduduknya. Jenisnya transmigrasi umum, transmigrasi spontan, dan transmigrasi khusus. Sedangkan urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang kedua, kita kenal dengan nama migrasi eksternal atau internasional, yaitu perpindahan penduduk yang terjadi antar negara karena faktor alasan bekerja, sekolah, terjadinya peperangan, dan masalah ekonomi. Tiga macam migrasi ini, yang pertama adalah imigrasi, masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua kita sebut emigrasi, keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Dan yang ketiga kita sebut dengan remigrasi, kembalinya penduduk ke negara asal setelah beberapa lama tinggal di negara lain. Demikianlah pembelajaran IPS pada hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.